Balik, kenapa kita harus menata ulang peta proses bisnis dan organisasi? Nah, sebelum itu kita pahami dulu terkait organisasi. Nah, organisasi itu adalah apa sih gitu kan, teman-teman? Organisasi itu adalah sekelompok gitu ya, alat atau apa ya, sebuah forum, sebuah wadah untuk kita mengkoordinasikan tindakan-tindakan di antara kelompok-kelompok gitu ya. Jadi dalam organisasi itu kan ada orang-orangnya gitu ya, ada semua yang berperan. Nah, gimana caranya kita bisa mengkoordinasikan seluruhnya itu untuk mencapai tujuan bersama. Tentunya dalam hal ini gitu ya, kita bicara instansi kita bersama, mungkin ada yang di kementerian, misalnya contohnya ya bintang tamu kita ada Kementerian PU, ada kementerian misalnya nanti dari Kementerian Desa, Kesehatan dan lain sebagainya. Nah, itulah kita bagaimana tadi ya mengkoordinasikan seluruh anggota kelompok kita untuk mencapai tujuan bersama yang dimana memang nah tujuan kita menyusun ya mungkin di sini karena kita fokusnya adalah penataan organisasi dan peta proses bisnis gitu ya, bukan Rensra, jadi memang tidak akan saya perdalam. Nah, pada intinya gitu kan kita ada faktor eksternal, mungkin kemarin ya kita sudah tahu kenapa Perpres ini lahir gitu kan, karena memang amanat dari presiden kita adalah untuk, nah itu kan di luar eksternal ya, eksternal analisis kita di luar kementerian bahwa memang ada nih urgensi, misalnya ada untuk pemekaran, ada misalnya untuk apa awalnya dari badan gitu kan jadi kementerian dan lain sebagainya. Mungkin ada juga yang sudah ada proses kajian misalnya dari internal. Nah, intinya seluruhnya nanti akan berpengaruh pada salah satunya adalah struktur organisasi saat ini yang dimana memang kebetulan perpresnya sudah keluar gitu ya teman-teman. Nah, disinilah sebetulnya banyak item ya yang akan kenapa sih mungkin dari Perpres itu lahir dan kita harus mengkoordinasikan itu semua supaya kita mencapai performance yang baik. Nah, sebelum nanti saya lebih lanjut di sini mungkin sedikit saja terkait karakteristik strategis dan operasional yang ingin kita bicarakan adalah organisasi itu tentunya kita biasanya lebih banyak kalau di sini ya lebih banyak bicara bagaimana sih tadi ya di dalam struktur organisasi ini dan nanti bagaimana perannya peta proses bisnis. Tentunya kita sudah mengkelompokkan ya atau mungkin teman-teman udah ada yang running nih di mungkin dengar dari apa namanya deadline dari Biro MKKS atau Biro Perencanaan misalnya terkait penyusunan renstra yang sifatnya jangka panjang menyeluruh prioritas yang kemudian nanti akan diterjemahkan ke dalam operasional teman-teman di unit kerja masing-masing. Nah, bagaimana menjadi menjembatani gitu ya banyak banget program-program, kegiatan-kegiatan yang lahir di dalam Rensra tentunya yang nanti akan perlu selaras dengan organisasi. Nah, itulah kita butuh sebuah jembatan yang kita namakan peta proses bisnis. Nah, di mana memang karena tadi ya saya katakan dari pihak eksternal tadi, misalnya adanya lahirnya Perpres 140 itu tadi yang memang merubah struktur organisasi dari teman-teman di kementerian, mungkin ada pemekaran, misalnya juga ada penguatan ya dari badan jadi kementerian. Nah, inilah yang kita mungkin akan berdampak gitu ya, bagaimana nih tools yang di tengah ini karena berubah, kita perlu menginline-kan gitu. Nah, selanjutnya mungkin di sini ya yang lebih saya tekankan apa sih bedanya peta proses bisnis gitu ya dengan struktur organisasi dan kenapa sih ini saya sebut terus dari tadi. Nah, terkait proses bisnis gitu kan. Nah, proses bisnis itu kalau kita lihat misalnya ya, ini kalau saya gambar lingkaran, yang kita lihat ini adalah proses-proses yang mungkin banyak terjadi gitu ya. Banyak program, banyak kegiatan yang ternyata untuk eksekusinya itu adalah memerlukan lintas fungsi gitu ya atau cross fungsional tadi. Tidak mungkin satu unit misalnya dia berdiri sendiri, mungkin ada beberapa hal dia fokus di karena satu dijen itu sudah pembagian fungsinya adalah misalnya ya sesuai memang apa namanya alur pola kerjanya itu memang sudah by proses, biasanya nanti per dijen-dijennya itu juga sudah distrukturkan berproses itu tadi. Tapi biasanya nanti kan di dalam satu dijen ini kan turun ya jadi beberapa direktorat. Nah, biasanya itu nanti akan ada tetap singgungan bagaimana hubungan lintas tadi ya, kalau tidak antar eselon satu, tapi dia juga bisa antar eselon 2, misalnya di antar direktorat. Nah, itu tadi yang kita bilang sebuah proses bisnis. Nah, namun kalau struktur organisasi ini seringkali adalah kita lihatnya dari atas ke bawah gitu ya. Jadi memang secara
pembagian tugasnya dari top down gitu kan, arah nanti bagaimana apa namanya melaporkan tugasnya, arah komandonya seperti apa itu adalah lebih dijelaskan di struktur organisasi. Nah, tapi untuk proses bisnis memang kita perlu melihat tidak hanya tadi ya, misalnya alur memang pembagian tugas ya dari top down, tapi juga bagaimana kita perlu menggambarkan hubungan lintas unit kerja tadi ya, tidak hanya di eselon 1, mungkin juga di lintas eselon 2 itu tadi. Nah, next. Nah, sebelum masuk tadi ya, tadi mungkin saya sudah singgung sedikit tentang dokumen Rensra, ya mungkin ini juga teman-teman banyak ya, terkait policy deployment. Jadi sebenarnya di sini mungkin kalau saya gambar ya, teman-teman, ada namanya policy management dan juga ada activity management. Nah, sebelum nanti masuk ke ranah bisnis proses gitu kan, yang memang sifatnya tadi saya katakan lebih operasional. Nah, kita pasti tadi berubah ya. Misalnya pasca Perpres 140 ini untuk kementerian berubah visi misinya, tujuan, strategi, arah kebijakan, kemudian dan lain sebagainya, kerangka regulasi yang ada di dalam dokumen Renstra itu nanti eh, biasanya akan ditetapkan kemarin itu di sekitar Juni-Juli ini ya tahun ini. Nah, setelah dokumen Resra itu ditetapkan, nanti memang akan ada dua kaki ya. Kalau di sini saya gambarkan yang memang bisa Bapak dan Ibu lakukan, itu adalah di ranah bisnis proses dan juga strategic inisiatif. Nah, untuk bisnis proses ini biasanya memang untuk kegiatan-kegiatan yang tadi ya berulang. Nanti akan turunannya di SOP dan lain sebagainya. Nah, ini memang untuk standarisasi ya, bagaimana pekerjaan kita itu sesuai dengan standar minimum seperti itu. Siapapun yang melaksanakan, dia pasti memiliki standar yang sama. Nah, namun ada juga di ranah kaki yang kedua ini terkait strategik inisiatif ini biasanya kalau teman-teman tuh sering dengar pokja-pokja gitu ya, misalnya ada insidental kegiatan dan lain sebagainya yang memang dia ada time horizonnya, ada waktunya, kapan mulai, kapan berakhir dan lain sebagainya. Nah, ini semua adalah ranahnya di activity management, tapi memang secara berkesinambungan antara yang saat ini mungkin teman-teman dari Biro Perencanaan atau Biro MKKS dan lain sebagainya dengan Bappenas sedang melaksanakan penyusunan dokumen Esra, ini nantinya akan berdampak ke penyusunan proses bisnis dan lain sebagainya itu tadi. Nah, selanjutnya kalau saya lompat di sini terkait strategi formulation framework ya. Di sini kalau saya tadi katakan ya ada mandat misalnya terkait Perpres 140, kemudian adanya kita buat ya kajian internal, eksternal. Nah, ini kan biasanya nanti akan ada terkait isu-isu strategis gitu ya, arah kebijakan dan strategi formulasi yang memang nanti akan ada di dokumen Renstra. Nah, bagaimana implementasinya itu nanti lebih pada di proses bisnis. Nah, ini ya tadi yang saya katakan dua kaki yang sebelumnya, kita itu adalah lebih bicara service level dan juga performance. Jadi yang tadi bisnis proses nih yang di sebelah, kalau saya balik ya ke PPT sebelumnya. Nah, ini kaki yang sebelah sini untuk kegiatan yang berulang tadi ya. Nah, ini kita lebih banyak bicara di sini. Jadi seperti roda ya, roda yang berputar gitu. Nah, bisnis proses SOP dan lain sebagainya ini adalah ganjelannya gitu ya. Jadi memang dia di sini sebagai istilahnya standar minimum gitu kan, guidance-nya. Jadi kita harus misalnya sampai mana, melakukan seperti apa, waktunya mungkin nanti di SOP, mutu baku dan lain sebagainya. Nah, bagaimana nanti misalnya kita bicara ke eh, apa namanya inisiatif strategis ya atau misalnya tadi ya target kinerja bagaimana kita bergerak mencapai apa namanya target tertentu. Nah, ini adalah nanti pasti perlu continuous improvement yang memang kita lebih banyak bicara di ranahnya Rensra itu tadi ya. Tapi memang untuk kali ini kita lebih banyak bicara di bisnis proses dulu. Nah, memang dua hal ini tadi yang saya katakan ya, ini dua-duanya pasti bersinggungan antara bagaimana kita tadi ya perencanaan dari atas, kemudian nanti kita apa namanya keluarkan dalam bisnis proses yang tentunya nanti akan berdampak ke SOP dan lain sebagainya. Nah, tadi yang saya katakan itu adalah lebih banyak di implementasi ya.
nanti implementasinya di sini yang tadi saya bilang bahwa memang proses bisnis nanti ini kita lebih banyak bicara di ranah proses di sini ya. Berbagai activity kita tadi program dan kegiatan yang memang ada di dokumen Rensra itu seperti apa. Nah, kalau kementeriannya berubah, Rensranya berubah, otomatis kan proses-proses yang kita lakukan juga berubah itu tadi. Oke. Nah, selanjutnya mungkin ini sudah pernah ya teman-teman, mungkin kalau ada yang pernah mengikuti webinar sebelumnya, nanti mungkin bisa dilihat ataupun yang belum lihat mungkin bisa dilihat di YouTube ya terkait eksistensi peta proses bisnis ini sebetulnya ini sudah pernah disampaikan. Nah, ini hanya saya merangkum saja terkait peraturannya mulai dari tahun 2012 hingga kemarin 2024 yang memang secara eksistensi ini semua masih apa namanya ya masih berkaitan seperti itu. Nah, hanya untuk kali ini kita lebih banyak fokus ke bagaimana sih dampak dari Perpres seperti itu ya, adanya untuk nanti penataan organisasi kita dan juga proses bisnis. Nah, ini saya sekilas saja untuk peraturan penyusunan administrasi pemerintahan ya, ini memang dulunya bagaimana memang kita diwajibkan ya untuk menyusun masing-masing standar operasional di lingkungan pemerintahan, kemudian masuk juga disempurnakan ya di sini juga ada undang-undang terkait administrasi pemerintahan memang dulu adalah disusunlah standar operasional prosedur oleh karena itu memang 5 tahun pemerintahan sebelumnya itu banyak banget yang konsultasi ya. Kenapa Mbak? Kita tuh banyak banget misalnya SOP-nya udah lahir duluan dibanding proses bisnis. Bahkan di kementerian kita proses bisnis itu belum ada gitu kan. Nah, memang secara peraturan gitu kan di sini memang peraturannya lebih dahulu lahirlah SOP. Oleh karena itu memang banyak case gitu kan di berbagai kementerian, instansi pemerintah itu banyak yang memang sudah memiliki SOP-nya terlebih dahulu dibanding proses bisnisnya. Sedangkan untuk peraturan proses bisnisnya di sini kalau kita lihat ya, ini memang masih apa namanya? Masih berlaku ya, belum. Waktu itu sih infonya ada revisi cuman kita tunggu saja. Di sini tahun 2018. Jadi kalau kita lihat gapnya agak cukup jauh ya teman-teman dari 2012, 2014, baru 2018. Nah, di mana memang Koknosenti juga membantu dalam penyusunan Permenpan ini terkait penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah, di mana memang di pasal kedua tadi ya peta proses bisnis ini menggambarkan hubungan antar unit organisasi yang tadi saya bilang ya. Jadi memang lintas sektoral tadi lintas unit yang dimana memang hakikatnya dulu itu adalah proses bisnis ini bisa mendobrak tadi ya ego-ego sektoral itu tadi. Jadi banyak kolaborasi aktif antar unit. Nah, karena tadi sudah lahir di Permenpan 19 2018, kemudian juga di 2019-nya ya ini ada terkait organisasi kementerian yang memang saat ini sudah diganti gitu ya, sudah dicabut dengan Perpres 140 yang akan kita bahas saat ini. Nah, memang dulu ada ya di pasal 77, nanti kita juga akan lihat di Perpres 140-nya seperti apa. Oke, mungkin langsung saja. Nah, untuk Perpres 140 tahun 2024, nah kalau kita lihat di sini ya teman-teman, mungkin udah banyak yang tahu juga, ini cukup apa namanya akan berdampak banyak gitu ya. Jadi beberapa kementerian koordinator ada yang baru, ada yang dimekarkan, ada yang naik dari badan menjadi kementerian yang dimana memang tadi yang saya sampaikan di awal. Tadi karena ini faktor eksternal yang juga memicu gitu ya. Jadi karena ada perubahan mandat perubahan dari kementerian, tentunya rensranya juga berubah, organisasinya berubah. Nah, mau tidak mau juga untuk penataan organisasi dan juga proses bisnisnya juga nanti berubah. Kenapa harus berubah? Karena itu nanti akan berdampak pada jalannya operasional gitu ya. Operasional teman-teman nanti di sehari-hari seperti itu. Nah, ini ada 48. Nah, ini hanya sekilas saja ya saya ambil resume beberapa. Tadi kalau kita lihat di sini sebenarnya ada Kementerian Kumham, ada Dikdasmen, ada PUPR, ada tadi ya Kemendes dan lain sebagainya. Nah, ini saya ambil saja contohnya ya, misalnya dari dulu satu kementerian, misalnya Kumham ya, yang saat ini menjadi Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi, kemudian misalnya contohnya Mas Bintang ya, narsum kita kali ini ada dari Kementerian PUPR, kemudian pecah nih dari menjadi Kementerian PU dan Kementerian PKP ya, apa namanya Perumahan Kawasan Permukiman. Kemudian misalnya ada dari
Dikti ya, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset Teknologi ini menjadi tiga, misalnya ada Dikdasmen, ada kemudian kebudayaan sendiri, ada pendidikan tinggi sendiri, kemudian misalnya dari Kemendes PDTT juga misalnya berubah gitu ya, dulunya transmigrasi gabung, di sini pisah. Nah, kalau kita lihat nih ada yang polanya beda-beda ya, ada yang dua, ada yang pecah tiga. Nah, bagaimana nih apa namanya kementerian-kementerian yang pecah ini gitu kan? Tentunya pasti nanti akan berdampak ya, tidak hanya tadi dari struktur organisasi. Nah, tentunya proses bisnis dan SOP-nya juga nanti akan berubah. Misalnya ada yang memang dulu fungsinya, contohnya ya, misalnya fungsi terkait transmigrasi, nah ini sudah tidak ada di Kementerian Desa. Misalnya terkait di PUPR, misalnya terkait perumahan kawasan pemukiman sudah tidak ada di PU lagi dan lain sebagainya. Apalagi misalnya di Kementerian Hukum dan HAM misalnya sudah pecah jadi tiga dan lain sebagainya. Yang memang di sini juga kalau kita lihat di pasal selanjutnya, di sini saya hijauin teman-teman. Di sini dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan antar unit itu tadi ya, yang memang saat ini sudah pecah tadi banyak ada 48-an sekitar. Nah, di sini memang dituntut untuk menyusun gitu ya didasarkan pada proses bisnis itu tadi. Yang dimana memang nanti antar proses bisnis tidak hanya di dalam kementerian tapi juga antar kementerian itu nanti tentunya diatur oleh kementerian koordinator sesuai dengan bidangnya. Dan memang di pasal 82 sendiri ya terkait pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi tadi ya melalui penerapan proses bisnis yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif, efisien antar itu tadi ya kementerian atau lembaga ini tadi untuk yang kementerian koordinator. Tapi nah, kalau di dalam kementerian sendiri tentunya tadi ya kalau fungsinya dia lepas gitu ya. Ini juga nanti perlu ada beberapa penyesuaian dari kementerian itu tadi. Nah, misalnya contohnya di Dijen Kebudayaan, katakanlah dulu Dijen Kebudayaan itu adalah salah satu unit salah satu di Kementerian Pendidikan Kebudayaan yang saat ini memang di apa namanya naikkan gitu ya menjadi kementerian. Nah, bagaimana fungsi dia sebagai regulator saat ini tentunya nanti akan berdampak juga seperti itu. Mbak Ita, mohon izin. Oke. Waktu kurang 2 menit lagi ya Mbak Ita. Siap, Mas Gandung. Oke, Oke. mungkin sebelum berakhir nanti sudah dinotis Mas Gandung ya. Di sini sedikit saja teman-teman tantangan ya pasca Perpres 140 tahun 2024. Tadi ya yang saya katakan berkali-kali perlu ada penyesuaian struktur, mungkin juga sudah lahir ya saat ini OTK-OTK yang baru akibat misal tadi ya pemekaran fungsi, penambahan unit dan lain sebagainya. Kemudian perlu adanya perubahan ya pasti job description, pembagian tugas, misalnya di Anjap ABK-nya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ya tadi saya sampaikan penyesuaian terkait peta proses bisnis dan SOP, kemudian juga perlunya pengembangan SDM juga yang baru. Kemudian di sini nextnya bisa ada terkait manajemen perubahan, terus kemudian anggaran mungkin kemarin ya ada isu efisiensi dan lain sebagainya ini memang dinamika. Kemudian yang ketujuh terkait infrastruktur ya, teknologi. Nah, kemudian sinergi antar unit ya yang baru dan yang lama tentunya ini perlu membangun apa ya, semacam budaya gitu ya, budaya pola kerja yang baru. Tadi ya, yang kesembilan ada tantangannya adalah terkait kepemimpinan dan pengon konflik dan juga evaluasi pemantauan kinerja. Nah, resumenya ya Bapak dan Ibu. Nah, ini sekilas yang tadi saya sampaikan mulai dari penyusunan karena Perpres ini merubah tadi ya kementeriannya, otomatis rensranya juga berubah. Dari rensra nanti yang akan ditetapkan mungkin Mei, Juni, Juli ini misalnya dari Bappenas untuk level kementeriannya, nanti akan lanjut misalnya kita ke saat ini ya ada dua ranah dari struktur organisasi yang sudah ada, nanti kita akan sesuaikan atau susun ulang penyusunan peta proses bisnisnya nanti akan disesuaikan dengan SOP makro juga mikro. Nah, untuk penataan organisasinya karena strukturnya sudah ada gitu ya OTK yang baru, nanti ini juga bisa diperkaya ya oleh analisis jabatan, beban kerja dan lain sebagainya. Misal untuk next perencanaan kebutuhan ASN dan lain sebagainya. Sebetulnya ini nanti kalau dikait-kaitan tuh akan sangat banyak, tapi memang yang saat ini perlu dilaksanakan lebih awal gitu ya. Apalagi misalnya sudah ada bocoran-bocoran program dan kegiatan yang ada di dalam dokumen Resra Bapak dan Ibu. Nanti silahkan inilah yang memang saatnya gitu ya melakukan penyusunan dan penyesuaian. Nah, bagaimana metodenya, lama durasinya, input apa saja yang dibutuhkan, mungkin nanti kita diskusikan lebih lanjut.